Pemerintah Kota Makassar menargetkan bisa menerbitkan 1.000 sertifikat bidang tanah aset daerah pada tahun 2026. Target tersebut dibahas dalam pertemuan bersama SKPD terkait yang dipimpin Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan dihadiri seluruh camat. Agenda berlangsung di ruang rapat Wali Kota, Balai Kota Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani pada Rabu 8 April 2026. Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Sri Sulsilawati menyampaikan persertifikatan dilakukan sebagai upaya percepatan pengamanan barang milik daerah agar memiliki kepastian hukum. Pemkot menilai langkah ini penting untuk mencegah potensi sengketa lahan. Dalam rapat tersebut, seluruh OPD diminta segera mengusulkan aset tanah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Pengguna atau KIP masing-masing. Usulan tersebut akan diproses melalui Dinas Pertanahan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa pengusulan harus berbasis prioritas. Aset yang berstatus clean and clear atau tidak bermasalah secara hukum akan didahulukan. Aset fasilitas umum dan fasilitas sosial menjadi fokus utama dalam program tersebut. Kita baru saja selesai rapat koordinasi dengan SKPD terkait yang dipimpin oleh Bapak Wali Kota beserta seluruh para camat untuk percepatan pengamanan aset barang milik daerah dalam bentuk sertifikatan. Jadi aset barang milik daerah untuk tahun 2026 ini kita targetkan ada 1.000 yang akan kita sertifikatkan. Nah, di dalam proses ini tentunya perlu upaya untuk bagaimana sinergitas semua OPD yang terkait selaku pengguna barang untuk segera mengusulkan lahan yang berada di KIP masing-masing untuk disertifikatkan melalui Dinas Pertanahan. Tetapi pengusulannya itu harus didasarkan pada prioritas, yaitu mana aset yang clean and clear. Nah, itu yang harus didahulukan bentuk urutannya sehingga pemetaan daripada aset tanah yang bisa kita sertifikatkan itu tidak mengalami kendala, karena yang cepat diusulkan itu yang aset yang clean and clear. Jadi insya Allah mudah-mudahan tahun 2026 ini menjadi tahun yang spektakuler untuk pengamanan aset daerah di Kota Makassar dengan pencapaian target 1.000 sertifikat bidang tanah. Kita sebenarnya mengupayakan semua pasos yang ada, tapi yang paling utama ini adalah sebenarnya sekolah. Sepanjang tidak ada kendala hukum atau sengketa lahan di situ, itu bisa kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, sekolah dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, kemudian dari Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah, ya tadi sudah sebutkan, ada lagi jalan. Ya, yang utama ini jalan-jalan dari Dinas PU itu tercatat hampir 3.309 ruas jalan yang tercatat di KIP Dinas PU. Itu akan kita sertifikatkan semua. Itu yang dari 3.000 jalan itu sudah ada yang disertifikatkan atau belum ada? Sudah ada datanya itu lengkap tadi disampaikan kepada peserta rapat, dan dari yang belum bersertifikat itulah yang mereka nanti lagi lihat evaluasi mana di antara yang belum bersertifikat ini yang menjadi prioritas utama yang tidak terkendala dengan sengketa lahan. Bu, kalau aset-aset yang bersangkutan dengan program prioritas itu bagaimana, Bu? Masuk juga? Yang mana? Yang aset yang masuk TPA, ya. Oh iya, jelas. Kalau program prioritas itu yang paling kita prioritaskan. Contohnya tahun lalu kami prioritaskan pensertifikatan yang ada di Untia, 23 hektar di sana sudah kita sertifikatkan. Kecuali satu yang mangrove itu 1 hektar lebih, itu masih dalam proses. Yang lainnya sudah selesai. Kalau yang di TPA nanti bagaimana, Bu, gambarannya? Ya, Berapa banyak? TPA ini kan saat ini dengan adanya program PSE, ya pengolahan sampah energi listrik yang akan dibangun di TPA Antang, Manggala ya. Iya. Manggala itu dibutuhkan lahan perencanaan itu kalau tidak salah
10 hektar, tetapi kalau tidak salah ini proses ini sudah berjalan di kecamatan, di mana warga-warga yang saat ini yang memiliki lahan dimaksud itu sudah terinventarisir, kemudian alas hak mereka itu sudah dikonsolidasi di kantor kecamatan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Akan mungkin nanti ke depannya akan menjadi dasar untuk melakukan proses-proses lebih lanjut untuk pengadaan lahan. Ibu, tadi dari 1000 target itu sudah adakah mungkin aset yang berproses pensertifikatannya, Bu? Sekarang sudah ada yang berproses, Bu, pensertifikannya dari 1000 untuk target? saat ini sudah ada 50. Oh 50 yang Sudah ada 50 di BPN dalam proses itu. Sebentar kita tunggu saja, nanti mudah-mudahan tidak ada lagi kendala dalam proses itu sehingga secepatnya bisa diterbitkan. Tapi untuk yang selebihnya kami juga yang 1000 target ini kita akan membuat dulu SK karena ini sinergitas dari lintas sektor dari semua OPD. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.